Pria ini sedang membersihkan mobilnya ketika ia menyadari bahwa material mobil terasa agak aneh. Ia lalu menggunakan kunci pas untuk mengikis cat di bodi mobil. Hasilnya, semakin banyak warna kuning yang terlihat. Apakah itu emas? Jack segera membuka kap mesin. Ia mengikis bagian kap dengan kunci pas, dan ternyata warnanya juga kuning. Saat itu, ia mulai percaya bahwa mobil bekas yang ia beli seharga $2.000 sebenarnya terbuat dari emas murni. Untuk menjaga rahasia, ia segera mengambil seember cat putih dan mengecat kembali bagian yang tergores. Lalu ia memotong sedikit bagian pipa knalpot. Ternyata, bahkan knalpotnya juga terbuat dari emas. Setelah itu, Jack pergi ke toko gadai. Ia memastikan tidak ada orang lain di sana, lalu menyerahkan emas itu kepada pemilik toko. Pemilik toko melihat cincin emas yang kotor dan mulai mengikis kotorannya dengan alat. Jack gugup berkata, "Ini emas." Awalnya pemilik toko tidak percaya, tetapi segera ia sadar bahwa itu memang emas. Ia berkata bisa membeli dengan harga tertinggi. Setelah menimbang emas itu, ia membayar Jack dan berkata, "Aku akan ambil sebanyak yang kamu punya." Setelah mendapat uang, Jack langsung menemui mantan pacarnya, Rose. Namun Rose tidak mau berurusan dengan pria miskin ini. Jack pun menunjukkan uang hasil penjualan emas. Rose tidak berkata apa-apa. Ia langsung masuk ke mobil Jack. Setelah itu, mereka berdua pergi ke mall dan berbelanja gila-gilaan. Mereka bahkan membeli botol anggur merah termahal. Bahkan tip untuk penjaga pintu adalah $100. Namun setelah Jack menceritakan rahasia mobil emas itu, Rose khawatir pemilik asli akan mencarinya. Jack menganggap risiko itu memang ada, jadi ia membuat keputusan berani. Ia segera menemui Paul, dealer mobil yang menjual mobil itu kepadanya. Ia memberi Paul tambahan $2.000 dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa ia membeli mobil itu. Paul langsung setuju, tapi saat Jack pergi, tiba-tiba seseorang mendorongnya. Sekelompok orang bersenjata masuk. Jack merasa ini ada hubungannya dengan mobilnya, jadi ia segera kabur. Ternyata benar, orang-orang itu datang untuk Paul, si dealer mobil. Rupanya mobil itu milik bos mafia Rusia. Bos itu meninggal beberapa hari lalu. Kini seluruh mafia sedang mencari mobil tersebut. Lebih mengejutkan lagi, pemilik toko gadai ternyata juga anggota mafia. Jack panik dan kabur, tetapi tanpa sengaja menabrak temannya, Sam. Jack menceritakan bahwa ia membeli mobil emas dan sedang dikejar mafia. Sam menyarankan agar mereka kabur bersama. Jack setuju. Mereka lalu pergi ke rumah Rose, berniat mengajaknya ikut. Namun Rose ketakutan dan memilih memanggil polisi. Polisi segera datang dan membawa Jack serta Sam. Untungnya, polisi tidak menemukan bukti kejahatan, jadi mereka dibebaskan. Kemudian keduanya mengendarai mobil emas dan melanjutkan pelarian. Tak lama, mereka tiba di dekat perbatasan, tetapi mobil rusak. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan bengkel. Namun saat memperbaiki mobil, mekanik secara tidak sengaja menemukan rahasia emas itu, lalu menuntut biaya perbaikan dinaikkan 100 kali lipat. Keduanya setuju. Tepat setelah mobil selesai diperbaiki, seorang pembunuh mafia menyusul mereka. Sebuah peluncur roket hampir mengirim mereka ke surga. Setelah itu, pelarian putus asa dimulai di perbatasan. Dikejar pembunuh, mereka mengendarai mobil ke sungai. Saat terbangun, mereka sudah berada di negara tetangga, Kazakhstan.